Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok The Dream Car akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan dengan saya sendiri, Rasa Takbar Saputra dengan NIM 256. Selanjutnya ada rekan saya, Galuh Aprijal Alato dengan NIM 240001826. Lalu ada Pandu Pradana Putra dengan NIM 246. Lalu ada Muhammad Rifar Ramdhani dengan NIM 262. di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada halaman website, yaitu akan menampilkan 3 buah gambar mobil dan terdapat pop-up di gambarnya. Selanjutnya ada about. Di sini pengguna akan diminta menginputkan nama, email, bio, dan unggah gambar. Selanjutnya, gambar akan tersimpan. Jika kita merefresh ke about dan kembali ke service, gambar akan hilang. Dan gambar akan disimpan di semua riwayat yang sudah kita masukkan. Selanjutnya akan ke codingan, di mana untuk halaman home terdapat code nav untuk navigasi home, about, dan service, dan overlay untuk pop-up gambar. Selanjutnya untuk about, dalam kode HTML-nya terdapat deklarasi dari kelas overlay dan kelas katalog. Kelas katalog digunakan untuk input untuk meminta input dari pengguna untuk memasukkan nama, email, bio, dan unggah gambar. Dan terdapat deklarasi nama dan ID. Selanjutnya akan lanjut ke PHP. Baik, saya akan menjelaskan tentang tampilan PHP. Di sini ada inputan, ada dolar nama, dolar email, dolar bio, dolar gambar. Terus ada proses upload file, mengecek apakah file berhasil diunggah tanpa error, itu if insert dollar files. Terus ada dollar time name, itu untuk lokasi file sementara. Terus ada dollar file name, itu ambil nama asli dari file yang diunggah. Terus dollar target ini untuk membuat patch lengkap target, tujuan file akan disimpan. Terus if move upload file ini untuk pindahan file dari temporary folder di target patch. Terus ada dolar gambar patch, ini untuk simpan patch gambar untuk ditampilkan nanti. Terus di sini ada dolar log nama, email, bio, dolar bio, file, dolar gambar. Ini untuk simpan ke file lognya. Terus file put konten ini data teks pengguna txt, ini untuk simpan filenya di data pengguna txt. Terus ada riwayat PHP. Di riwayat PHP itu mana? Nah, ini filenya data pengguna txt, nama file yang disimpannya. Terus file exist ini untuk mengecek apakah file log tersedia. Terus
Di situ ada forex untuk melakukan perulangan. Terus itu ada pre-match, ada nama, email, bio, file itu untuk mengambil data dari masing-masing entry menggunakan regex. Terus exodiv class item ini container untuk satu data pengguna. Exo, terus strong nama ini menampilkan nama, email, dan bio dengan pengamanan HTML. Terus ada if tanda seru, encrypt, $file part ini untuk tampilan pesan jika file gambar tidak ditemukan. Terus exodiv ini akhir dari satu data pengguna. Else ini jika file log tidak ditemukan, tampilan pesannya kosong. Mungkin itu saja dari pembahasan tampilan PHP dan riwayat PHP. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bagian JavaScript. Jadi di sini saya ingin menjelaskan program yang Java-nya ini. Jadi di program Java-nya ini nanti dia akan menampilkannya kepada data pengguna TXT. Dimulai dari post param, new URL search param. Nah itu untuk mengambil parameter dari URL-nya. Terus lanjut bawahnya, nama, email, bio, itu untuk mendapatkan nilai dari parameter nama, email, bio-nya. Lalu di sini ada if, nama, email, bio, itu untuk mengecek apakah parameter nama, email, bio itu ada. Lalu dilanjut di bawahnya, cost tampilan. Nah, ini berarti akan menampilkan di halaman webnya itu tampilan. Lalu lanjut di bawahnya if tampilan, mengecek apakah ada kelas tampilan. Dilanjut cost output HTML. Div kelas hasil data container untuk setiap data pengguna. Nah, berarti ini yang H3 data pengguna itu judul bagian data. Terus tampilkan masing-masing data pengguna jika ada nama, email, bio. Lalu lanjut ke bawah itu ada garis pemisah antar data div. Lalu ditutup dengan tampilan insert adjacent HTML. After begin itu artinya ditaruh di awal elemen tersebut. Jadi data terbaru akan muncul paling atas. Jadi kalau di reset itu nanti akan tampil data terbarunya itu yang paling atas. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh ini data pengguna TXT-nya. Jadi kalau misalkan sudah menginputkan data nanti akan tersimpan ke data pengguna TXT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tipan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode program CSS yang terdapat pada codingan tersebut. Untuk pada bagian pertama itu untuk menampilkan kerangka ataupun penampilan home pada web yang telah kami buat. Yang dimana untuk codingan yang awal itu yaitu menggunakan margin, padding, dan box season. Yang dimana margin dan padding itu untuk seharusnya itu semua margin dan padding itu dihilangkan untuk mendefault semua elemen. Terus untuk box seasonnya itu untuk memperhitungkan lebar dan tinggi elemen pakai border box. Selanjutnya yang di bawah itu ada body, yang dimana terdapat backcolor yaitu warna dasar halaman yang untuk ditentukan bebas.
Terus yang di bawah itu ada font family yang digunakan untuk font tanpa kait ataupun modern. Terus pada codingan yang di bawah ada top header ataupun header transparan di atas gambar, yang dimana position itu untuk memposisikan header absolute. Ada top, itu tempel di bagian halaman kiri atas, left untuk tempel di kiri halaman, white 100% itu lebar header sama dengan layar. Terus ada background color, yaitu untuk header hitam transparan. Habis itu ada padding, yang dimana untuk spasi dalam header itu 10 px atas bawah, terus 20 px kiri kanan. Terus yang di bawah adalah text elite, yang dimana untuk isi header itu untuk menu atau link rata kanan. Terus yang di bawah adalah z-index 2, yang dimana header di atas lapisan lain. Yang seterusnya ada codingan yang di bawahnya itu adalah top header, yang dimana untuk link dalam header. Itu biasanya codingannya ini cuma buat untuk warna tulisan biar putih, hilangkan garis bawah pada link, habis itu jarak antara link biar tidak rapat, padding atau atas bawahnya 6 px, kiri kanannya itu 12 px, dan bisa juga diubah jadi seperti tombol. Terus ada juga untuk radiusnya itu untuk bikin sudut tombol jadi bulat. Yang di bawah itu ada back color sama seperti yang di atas juga untuk header hitam transparan ataupun untuk latar belakangnya. Terus ada di bawah itu transition, yang dimana jika warna berubah, efek durasi halus yaitu bakal ada gitu, untuk kayak 3 detik doang gitulah. Habis itu ada efek hover saat kursor di atas link, yaitu untuk ini sebenarnya sih untuk saat hover background, link jadi lebih terang ataupun transparan ketika untuk diklik, ketika udah mau klik. Terus ada di bagian untuk background-nya. Untuk background ini itu bagian utama untuk background gambar mobil. Yang dimana untuk bagian pertama itu tetap sama seperti yang di atas, menggunakan position relevant, yang dimana dijadikan parallel relief supaya chord upload terhubung. Terus ada white, ada high, ada background, sama sebenarnya seperti yang ada di atas ini, cuma ini untuk menampilkan menu utama ataupun background utama pada gambar menu awal. Terus yang di bawahnya itu adalah layar gelap di atas gambar mobil untuk meningkatkan konsentrasi teks, yang dimana ini untuk terus ada codingan yang di bawah yaitu background before, yang dimana itu untuk layar gelap di atas gambar mobil ataupun Porsche yang ada di website untuk meningkatkan kontras teks, yang dimana untuk kayak mencerahkan ataupun lebih ke warna gitulah. Terus yang di bawahnya itu adalah overlay, yang dimana untuk arena overlay konten utama di atas overlay gelap, supaya yang dimana ini untuk supaya bisa tumpuk di atas overlay gelap lebih tinggi dari Z index over gelap lebar penuh. Terus ada codingan yang di bawah yaitu zoom area, yang dimana itu yang ada terletak pada display flex untuk tata letak gambar. Terus ada drafting connect, gambar di tengah horizontal ataupun alt items, center, gambar di tengah vertikal. Terus ada flex warp, yang dimana untuk jika gambar banyak akan turun ke barisan berikutnya. Terus ada gap, yang dimana jarak antara gambar. Terus ada padding, yang dimana spasi di dalam area galeri. Dan di bawahnya adalah zoom image, yang dimana itu stay gambar di dalam galeri.
sebenarnya itu untuk meletakkan gambar pada galeri itu, untuk meletakkannya di bagian tengah-tengahnya. Terus ada yang di bawah itu zoom image, yaitu untuk efek zoom saat gambar di hover, yaitu gambar dibesarkan 1,1 kali saat di hover ataupun di zoom. Terus yang di bawah adalah untuk kotak katalog utama ataupun arena kotak putih yang di tengah untuk menampilkan info atau katalog. Yang dimana menggunakan background latar belakang kotaknya putih, color untuk warna teks abu-abu tua, padding, spasi dalam kotak katalog, habis itu marginnya untuk posisi tengah horizontal, yaitu border radius, yaitu sudut kotak katalog bulat, yaitu yaitu lebar maksimal untuk ditentukan agar tidak terlalu lebar. Terus yang di bawah adalah judul dari katalognya. Kode yang di bawah adalah judul dari katalognya, yaitu katalog H2, teks alike yaitu judul H2 di tengah. Habis itu margin bottom, yaitu jarak bawah judul 15 px, bisa diisi ataupun bisa lebih juga. Habis itu ada paragraf di katalog, yang dimana itu jarak antara paragraf. Habis itu pada bagian kontak, yaitu untuk arena kontak di bagian bawah halaman, yang dimana untuk isi rata tengah dan jarak atas area kotak. Terus ada juga yang di bawah itu tombol ataupun connect link, yang dimana itu tetap sama seperti biasa menggunakan background, color, padding, before radius, dan untuk di sini ada menggunakan text detection, yaitu hilangkan garis bawah, itu untuk menghilangkan garis bawah. Dan juga ada transition, yang dimana efek untuk perubahan background-nya bisa diubah juga kalau mau. Terus yang di bawah itu ada jika course di atas tombol kotak itu untuk background tombol lebih terang. Biasanya ketika memencet tombol pada background itu bakal ada warna di tampilannya itu biar lebih terang. Terus lanjut pada bagian selanjutnya untuk CSS pada bagian tampilan. Yang ini untuk bagian awalnya sebenarnya sama, cuman bedanya itu untuk bagian awalnya itu dia menggunakan bagian paling awal itu HTML, yaitu dan juga margin dan padding, tapi tidak menggunakan box sizing. Terus untuk bagian codingan yang di bawah itu body sebenarnya sama kayak yang tadi untuk warna dasar gelapnya doang. Habis itu ada di bagian bawah ini ada menu, header dan nav. Menu itu untuk selection untuk tag menu, terus header itu selection untuk tag header, nav itu untuk selection untuk tag nav. Habis itu ada padding dan height, yang dimana jarak dalam kotak teks atas, kanan, bawah, kiri itu 15 px, itu udah ditentuin di sini ataupun bisa diubah. Habis itu ada tinggi 100%, yang dimana bisa diubah juga di sini dari paret. Kadang hanya berpengaruh jika parent juga ada tinggi. Terus untuk bagian yang di bawah, itu pada background, itu sebagai elemen utama berisi gambar latar, yang di mana menggunakan seperti kayak yang tadi, position relevan, supaya elemen anak bertipe absolut bisa mengikuti parallel. Terus ada width, yaitu lebar penuh, ada height untuk tinggi setinggi satu layar. Terus ada background, gambar latar sesuai dengan file ataupun gambar yang diinputkan. Terus ada background style, itu gambar menutupi seluruh area. Nah, itu ada background position, yang dimana itu untuk gambar selalu di tengah. Habis itu ada filter. Sebaiknya ini nih Alex Time Center, yaitu ya seperti yang tadi sih untuk mengatur ini gambar sih. Terus ada seperti konteks untuk meletakkan isi atau konteks di tengah horizontal. Habis itu ada di bawahnya overlay
container untuk konten utama di atas background. Kayak contoh teks ataupun heading. Terus untuk yang di bawahnya yaitu background before sama kayak yang tadi, yaitu untuk lapisan gelap ataupun transparan atas gambar, supaya teks atau konteks di atasnya jadi lebih jelas, seperti kayak yang pada kerangka tadi untuk menjelaskan sebuah teks ataupun biar terlihat lebih jelas. Terus ada bagian bawahnya juga itu IMG, yaitu untuk pengaturan untuk semua teks. Ini kode untuk pengaturan semua teks yaitu di mana white itu selebar seluruh viewport screen. Habis itu high itu untuk setinggi parent, tergantung connected pemanggilnya. Terus ada box shadow yang dimana efek bayangan lembut di bawah gambar. Terus yang di bawahnya itu ada kotak katalog yang dimana wadah utama untuk info atau katalog diubah rata-rata tengah dan transparan. Yang dimana seperti yang kalian lihat, ada background color, ada filter, color, padding, habis itu ada bevel radius yaitu untuk sudut kotak bulat, terus ada margin itu tuh jarak atas bawah, kiri kanan, ataupun dengan secara otomatis, terus ada display, ada alight time, ada adjusting moment yaitu untuk isi tengah secara horizontal, terus ada mid height yang dimana untuk tinggi minimal setengah layar untuk efek tengah vertikal. Terus untuk bagian yang di bawahnya itu ada nav yang dimana saling untuk link di dalam nav ataupun navigasi atau menu. Yaitu ada text direction, yaitu untuk hilangkan garis bawah link. Habis itu ada color, warna tulisan putih. Habis itu ada padding yang dimana untuk spasi dalam link. Habis itu ada border radius, sudut link dibulatkan. Habis itu ada outline yang dimana itu hilangkan outline saat di tab ataupun saat fokus. Terus ada weighted tag. Habis itu ada high color, yaitu untuk menghilangkan ataupun hilangkan efek biru saat diklik saat di HP. Terus yang di bawah ada Lucida Sans, Unicode, Geneva, Verdana ataupun Sans Service itu untuk atur font tampak lebih modern dan readable apa sih, gimana sih, dan readable, bodoh lah cok. Terus untuk codingan yang di bawah itu ada tampilan, yaitu elemen kelas, yaitu tampilan semua tulisan di dalamnya itu jadi putih, yang dimana udah teratur color, white, warna pilih, warna itu untuk warna tulisannya jadi apa. Lanjut bagian selanjutnya. Dan ini untuk bagian terakhir pada CSS. Di sini sebenarnya hampir sama. Untuk bagian paling terakhir dalam codingan itu kita masuk pada bagian terakhir, itu bagian ketiga pada web, yaitu CSS about. Yang dimana ini untuk sama kayak yang tadi sih sebenarnya untuk menampilkan ini. Untuk pada bagian ketiga yaitu menggunakan seperti kayak pada kerangka, yaitu tapi di sini beda itu dia menggunakan hampir semua itu HTML, migrant, padding, dan box sizing. Sebenarnya penjelasannya itu hampir sama kayak yang tadi. Yaitu kayak contoh kayak box sizing kayak yang aku jelaskan tadi, yaitu untuk agar lebar atau tinggi elemen mudah diatur. Ataupun kayak merging padding itu
dihilangkan. Habis itu bisa untuk mendefault semua elemen yang bakal diinput nanti. Terus yang di bawahnya adalah body seperti yang sudah terlihat itu fungsi untuk memberi warna gelap pada background seluruh halaman. Yang dimana seperti sudah terlihat itu background color warna apa bebas, yaitu warna dasar pada halaman abu-abu. Bebas mau warna apa-apa. Terus yang di bawah itu ada header, menu, nav. Sebenarnya seperti kayak yang tadi, yaitu fungsi untuk membuat menu atau header berada paling depan di atas lapisan gelap ataupun background. Ditambah dengan sisa yang di atas tadi, yaitu agar header di atas lapisan gelap dan supaya tidak ketutupan elemen lain. Seperti yang terlihat, ada juga seperti yang terlihat, position relief itu bisa diberi z-index untuk tampilan layar. Habis itu z-nya kedua itu supaya header atau nav tetap di depan layar, overlay gelap. Terus padding seperti jarak dalam supaya isi header atau nav tidak mepet minggir. Terus yang di bawah adalah codingan untuk memasang gambar sebagai background yang memenuhi layar. Ataupun ini background utamanya yang dimana ada seperti position, habis itu white, high, background, habis itu ada background size, ada background position. Nah untuk background image itu pasang gambar yang dimana yang di-download sebagai background utamanya bebas, warnanya apapun, gambarnya apapun. Terus ada filter yang dimana untuk gambar dibuat sedikit lebih gelap. Habis itu ada display yang dimana itu aktifkan flagbox, itu flex di direction itu untuk susunan anak secara virtual, secara vertikal, yaitu agar header dan overlay berurutan vertikal. Terus ada high times, yaitu semua child elemen diratakan setengah secara horizontal. Terus ada Justin Connect yang dimana chill memulainya dari atas. Terus pada codingan yang di bawah, itu ada lapisan gelombang menutupi seluruh background. Yang dimana terdapat connected, yaitu harus ada supaya pusat elemen muncul. Habis itu ada position supaya bisa menutupi arena seperti kayak yang tadi. Ada top yang dimana mulai dari atas, habis ada left, mulai dari kiri, habis ada wide, ada height yang dimana untuk lebar penuh dan tinggi penuh, habis ada background yang dimana untuk backgroundnya mau warna apa, habis ada season 0 yang dimana itu lapisan paling bawah di bawah isi atau di bawah isi background ini. Terus yang di bawahnya adalah arena overweight utama, biasanya untuk konten utama atau teks di atas gambar, yang dimana ada color, yaitu pilih warna bebas, bisa ada padding, diatur supaya batal dalam overweight, habis itu ada max width, yang dimana itu lebar maksimalnya diatur, mau jadi berapa, contoh kayak 18 px ini, agar tidak kepanjangan kalau layarnya lebar. Terus ada z-index 1, yaitu untuk overweight ada di atas lebih gelap, habis itu juga tapi di bawahnya header atau nav, habis itu ada wide, ada display, ada flex, ada hide item dan Justin Connect. Ini semua sebenarnya sama kayak yang tadi, itu hampir mirip, cuman ini untuk menampilkan menu sih. Terus ada yang di bawahnya itu ada pengaturan utama gambar, image ataupun halaman, yang dimana ini untuk mengatur selebar weapon layar ataupun setinggi paha paret atau tuh efek bayangan atau bawah gambar. Terus ada kayak bayangan lembut hitam kecil ataupun kayak ada bayangan lembut lebih besar gitu. Pokoknya untuk mengatur semua gambar image. Terus yang di bawah itu ada katalog yang dimana kotak katalog utama untuk daftar produk atau konten penting, yang dimana terdapat ada background color, latar belakang yang transparan. Terus ada filter
print stand itu kecerahan normal. Terus ada color untuk teks katalog warna putih. Habis ada padding untuk spasi dalam kotak katalog. Habis ada radius border radius yang dimana sudut katalog membulat. Habis ada margin yang dimana untuk jarak atas, habis itu bawah, tengah secara otomatis. Terus ada display flag yaitu untuk fanbox untuk memposisikan isi. Habis itu ada align time center yaitu isi katalog tengah vertikal. Habis itu ada adjusting connect isi katalog tengah secara horizontal. Ada mid height tinggi minimal katalog setengah layar dan supaya bisa ke tengah. Habis itu ada codingan di bawah itu nav A pengaturan link di dalam navigasi atau menu. Nah, itu untuk hilangkan garis bawah, ada garis bawah pada link seperti ada kayak text connected to non, habis ada color white, habis itu warna putih, text link jadi putih, habis ada padding 10 px yang dimana itu bantalan atau padding di dalam link. Habis ada radius, ada border radius 10 px, sudut untuk link bulat. Habis ada outline untuk saat difokuskan ataupun tab tidak ada baris outline-nya. Habis itu ada font family, ada Licin the Sans, ada Licin the Sans regular, ada Licin the Sans Braille, ada Licin the Sans Unicode, ada Geneva, ada Verdana, ada Sans Serif. Yaitu digunakan untuk form modern. Yang di bawahnya itu keep tab highlight color transparan, yaitu hilangkan efek biru saat tab ataupun diklik di mobile self. Nah, itu setelahnya ada codingan yang paling akhir itu focus, yang dimana jika link fokus ataupun di tab tidak ada garis outline atau tidak ada garis outline di sekelilingnya. Nah, itu kayak outline, habis itu ada none, yaitu untuk hilangkan outline pada link saat fokus. Baik, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.